Hijab itu kewajiban, bukan pilihan. Kata hijab atau jilbab mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kita. Namun, sudahkah kita mengetahui maknanya dengan benar? Hijab adalah kain panjang yang menjuntai, berguna untuk menutupi aurat seorang wanita muslimah. Hijab adalah salah satu identitas wanita muslim yang berguna untuk membedakan ketika berada di antara wanita-wanita kafir. Hijab merupakan pelindung kita dari panas matahari di dunia dan panas api neraka di akhirat. Hendaknya wanita muslimah yang solehah tidak sekedar mengetahui makna hijab dan jilbab, namun juga mempelajari mengenai syarat-syarat hijab yang syar'i. Misalnya ketika ia mengetahui bahwa salah satu makna jilbab adalah kain yang menutupi kepala, leher hingga dada, bukan berarti ia dapat mengenakan kerudung ala kadarnya sebatas menutup kepala hingga dada, sedangkan bajunya ketat, transparan, atau masih menampakkan perhiasan-perhiasan wanita yang seharusnya ditutupi. Maka wajib juga bagi seorang muslimah untuk mempelajari bagaimana kriteria hijab muslimah yang syar'i. Dan sebagaimana telah dijelaskan, hijab mencakup seluruh pakaian wanita dari ujung kepala hingga ujung kaki. Ini semua hendaknya memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan oleh syariat. Salah satu tanda utama kesucian adalah hijab. Rasa malu, kesucian, dan hijab adalah tiga ihwal yang saling berkaitan erat. Hijab dibangun di atas landasan kesucian, sementara kesucian bersandarkan malu. Sejatinya, rasa malu merupakan pencerminan dari kecenderungan fitrah manusia untuk mengenakan pakaian. Dalam diri manusia, terdapat daya penahan dan pemandu yang disebut malu. Daya ini bisa mencegah manusia dari berbagai perbuatan yang tidak etis. Secara naluriah, manusia tertarik dengan penampilan luar. Kecenderungan ini lebih kuat di kalangan perempuan. Karenanya, kesucian perempuan dalam berbusana sejatinya merupakan perangkat pengendali hawa nafsu dan mencegah terjadinya sikap pamer diri. Kebebasan sejati adalah saat seseorang bisa leluasa melakukan aktivitas sosialnya tanpa harus memamerkan kecantikan dirinya. Nilai manusia itu terletak pada pemikirannya, bukan pada pakaian lahirnya. Perlu kita tahu bahwa pilihan mengenakan hijab adalah keputusan pribadi yang menyadari bahwa menjaga tubuh kita dengan berhijab adalah sebuah kewajiban, bukan sekedar pilihan semata. Menghijabi aurat sebenarnya adalah menghijabi hati juga. Mempercantik aurat sama halnya dengan mempercantik hati kita, karena memakai jilbab adalah perintah paten dari Ilahi Robbi. Tidak bisa ditawar-tawar lagi kecuali bagi wanita-wanita yang tidak terkena kewajiban memakainya. Membayangkan gerahnya berjilbab di saat udara panas, meninggalkan baju-baju bagus yang dimiliki untuk diganti dengan busana muslimah, menutupi rambut dengan selembar kain panjang, padahal biasanya dipuji-puji orang karena indah berkilau, menutupi leher panjang yang biasanya menjadi daya tarik tersendiri, itu pasti terasa berat. Namun, ketika kita bismillah memantapkan niat untuk berjilbab, meninggalkan semua yang memperberat langkah untuk berjilbab, artinya kita menangkan satu peperangan besar melawan diri sendiri. Maka bertambah cantiklah hati kita karena sekali lagi kita kalahkan hawa nafsu dan menggantinya dengan bita'atillah. Jadi, manakah yang didahulukan? Menghijabi hati atau menghijabi aurat dulu? Jawabannya, mari kita lakukan keduanya bersama-sama. Sebab ketika kita menghijabi aurat, sebenarnya kita telah satu langkah menghijabi hati kita. Jika engkau berhijab, lalu ada seseorang yang mempermasalahkan akhlakmu, maka jelaskan pada mereka bahwa berhijab dan akhlak adalah dua hal yang berbeda. Berjilbab adalah murni perintah Allah yang wajib dilaksanakan bagi wanita muslim yang sudah balik, tanpa memandang akhlaknya buruk atau baik. Sedangkan akhlak adalah budi pekerti yang tergantung pada pribadi masing-masing. Dan jika seorang berhijab melakukan kesalahan ataupun dosa, itu bukan masalah hijabnya, tetapi akhlaknya. Berhijab bukan hanya sebuah identitas fisik sebagai seorang muslimah. Menutup aurat adalah perintah wajib yang merupakan bukti ketaatan terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, sebagaimana kewajiban sholat, puasa, haji bagi yang mampu, dan ibadah-ibadah lainnya. Ketika kita ingin menjadi muslimah yang sejati, sudah seharusnya kita terketuk untuk melaksanakan perintahnya, bukan?